Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirah dengan NIM 23050796. Saya dari Prodi Ilmu Komputer Universitas Syedzi Madani. Kali ini saya akan membahas materi tentang use case dari mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek dengan dosen pengampu Bapak Ihsan Maulana, STI MTI. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, apa itu use case? Jadi, use case adalah representasi dari interaksi antara pengguna atau aktor dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep ini sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak karena membantu tim pengembang memahami apa saja yang diharapkan oleh pengguna dari sistem yang akan dibangun. Jadi, dengan kata lain, use case ini memberikan gambaran mengenai fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna. Oke, selanjutnya ada tujuan use case. Tujuan utama dari use case ini adalah untuk menggambarkan kebutuhan fungsional dari sistem secara jelas dan sistematis. Jadi, dengan use case, pengembang dapat mengetahui layanan apa saja yang harus disediakan oleh sistem. Selain itu juga, use case ini juga mempermudah komunikasi antara tim teknis dan non-teknis karena diagramnya sederhana dan mudah dimengerti. Use case juga menjadi dasar dalam proses desain sistem dan pengujian perangkat lunak. Oke, selanjutnya ada komponen use case. Yang pertama ada aktor, yaitu pengguna atau sistem lain yang berinteraksi. Jadi, aktor ini adalah entitas luar yang berinteraksi dengan sistem, bisa berupa pengguna manusia atau sistem lain gitu. Selanjutnya ada sistem, yaitu batasan sistem yang dijelaskan. Jadi, sistem ini adalah batasan yang menunjukkan di mana fungsionalitas berada. Selanjutnya ada use case, yaitu fungsi atau layanan yang disediakan sistem. Dan yang terakhir ada hubungan. Hubungan ini garis penghubung antara aktor dan use case. Jadi, hubungan ini adalah garis penghubung yang menunjukkan interaksi antara aktor dan use case. Oke, selanjutnya ada simbol dalam use case diagram. Jadi dalam sebuah diagram use case ini ada simbol-simbol standar untuk memudahkan pemahaman. Jadi aktor ini biasa disimbolkan dengan orang berupa stickman. Sementara use case ini digambarkan dengan elips atau oval. Kemudian hubungan antara aktor dan use case digambarkan dengan garis lurus nih. Dan sistem ini digambarkan dengan kotak. Jadi kotak ini yang membungkus semua yang ada di sini, semua diagram ini. Kemudian ada manfaat use case. Yang pertama, menjelaskan kebutuhan sistem. Nah, jadi use case ini memiliki beberapa manfaat yang sangat besar dalam proses pengembangan sistemnya. Yang pertama, memperjelas kebutuhan sistem. Use case ini memperjelas apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pengguna gitu. Yang kedua, membantu dokumentasi sistem. Jadi dengan mendokumentasikan skenario interaksi secara visual, tim pengembang dapat menghindari kesalahpahaman saat membangun sistem. Dan yang terakhir, digunakan sebagai acuan saat membuat desain sistem dan pengujian. Jadi use case ini menjadi referensi penting dalam rancangan antarmuka dan pengujian akhir, karena semua skenario sudah tergambar jelas sejak awal gitu. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa use case ini adalah alat yang sangat efektif dalam memahami dan menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem.
use case dapat membantu menjabarkan kebutuhan fungsionalitas sistem secara sederhana namun akurat. Oleh karena itu, penggunaan use case ini sangat penting dan disarankan dalam setiap tahap awal pengembangan perangkat lunak agar sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan harapan pengguna. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.